kembali di podcast Manggala Man 1 Magelang yang kebetulan pada hari ini kita mendapatkan tamu istimewa. Dia adalah Ibu Dr. Anda Hajah Muayyadah Riyadina MA ya Mbak? Iya. Yang dulu kebetulan pernah mengajar di Man 1 Magelang ini kalau tidak salah dari tahun 1998 sampai tahun berapa Mbak? 2015. 17 tahun. Kebetulan kita bersama-sama dulu di sini dari tahun 98, cuman Bu Riyadina tahun 2015 itu kemudian istilahnya karirnya berbeda. Beliau sekarang menjadi pengawas pendidikan di Kemenak Kabupaten Magelang. Baiklah, hadirin semuanya yang saya hormati, yang saya cintai, untuk kali ini kita akan berbincang-bincang tentang potret Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang yang kebetulan biasanya orang membidik Man 1 Magelang itu kalau masih ada di dalam rumah itu biasanya kita tidak akan tahu kelebihan dan kekurangan kita. Tapi begitu orang itu keluar dari rumah kita, baru kita akan tahu, oh ternyata rumah kita cantik, oh ternyata rumah kita itu megah, oh ternyata rumah kita itu masih ada beberapa kekurangan. Lah untuk kali ini kita akan melihat potret Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang yang kebetulan yang akan memotret adalah yang dulu merupakan guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang. Pada saat itu adalah guru bahasa Indonesia. Karena saya dulu biasanya manggilnya Mbak Dina ya. Jadi saya karena sudah akrab Mbak Dina, saya panggil Mbak Dina aja. Mbak Din, gini, berkaitan dengan Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang ini, kira-kira tahun 1998 sampai 2015 kita kan berteman di sini. Yeah. Kita tahu seluk-beluknya Man 1 Magelang itu seperti apa. Lah, untuk saat ini terutama di tahun 2021 ini kira-kira baik itu dari sarana prasarana, mungkin dari gurunya yang mungkin sudah banyak yang nggak kenal gitu ya, atau mungkin dari yang lain-lainnya, kira-kira menurut Mbak Dina bidikannya seperti apa? Ya. Terima kasih. Coba saya jawab nih pertanyaan ini pendek tapi butuh jawaban yang panjang sekali karena pengalaman kita lama di sini Bu. Jadi 17 tahun kita bersama-sama di sini ini memang terasa ada dinamika yang luar biasa untuk perkembangan madrasah. Dilihat dari sarprasnya mungkin dulu kita masuk bersama-sama di sini, ini dari CPNS-nya bareng gitu ya. Itu kan ya seperti itulah zaman-zaman dulu masih semuanya serba jadul ya. Jadul manual lah, pakai papan tulisnya juga pakai kapur tulis putih, lama-lama berkembang sampai pada whiteboard, pakai spedol, kemudian lama-lama jadinya saat ini seperti ini. Itu jadi memang ada geliat yang luar biasa, yang ada perkembangan yang memang kelihatan banget gitu. Kemudian dari guru-gurunya juga ini, guru dulu kan beda dengan sekarang ini, guru saat ini kok IT semua gitu kan. Nggak ada guru sekarang pegang kapur tulis, buka buku paket jadul, itu nggak ada. Jadi ada perkembangan yang luar biasa. Saya pikir melihat dari perkembangan ini seirama juga dengan perkembangan zaman yang semakin ke arah digital gitu. Jadi itu yang kita lihat bersama. Kemudian sejak 2015 sampai sekarang baru 6 tahun nih saya keluar dari madrasah ini. Artinya saya tugas barunya di Kementerian Agama sebagai pengawas madrasah. Itu juga menatap dari luar, dilihat dari berita-berita yang minimal yang saya dengar, yang saya lihat itu juga perkembangannya 6 tahun ini pesat sekali, semakin ke arah yang lebih digital lagi. Guru-gurunya hebat-hebat, yang muda-muda terutama ini sudah semuanya serba IT gitu loh. Jadi bahwa sekarang yang kita sudah umur 50-an ini sudah ketinggalan jauh malahan mungkin ya. Jadi dari segi IT-nya kita sudah ketinggalan banyak. Kemudian kalau kita lihat dari luar nih, kalau saya katakanlah saya sebagai pengurus organisasi di Kabupaten Magelang gitu ya. Jadi orang-orang yang di luar Kemenak itu kalau menatap madrasah itu seolah-olah ya gimana ya, dari dulu itu masih dipandang sebelah mata. Artinya mereka lebih melihat pada sekolah yang bagus, sekolah umum, termasuk SMP. Kaitannya prestasi gedung betul gitu ya. Jadi prestasi gedung sampai orang tua memilihkan anaknya itu sampai nggak pernah ngelirik kok madrasah, nggak pernah. Karena madrasah dianggap yang sekolah nomor 2 gitu, second class gitu. Jadi
itu seiring bertambahnya ini ke waktu ke belakang ini madrasah semakin dikenal itu iya Bu, memang ini benar. Jadi saya melihat sendiri bahwa di kabupaten misalnya program-program saya di PKK atau di Darul Nanti atau di mana gitu sudah mulai menyentuh ke sini. Bahkan kemarin ketika tiba-tiba ada penilaian kabupaten layak anak namanya, itu saya melihat mereka langsung Bu Dina nderek nyun tolong nanti yang madrasah man Magelang ditampilkan ya. Begitu tampilnya wah gedungnya keren bagus sekali tuh. Saya ada rasa bangga bahwa madrasah sudah mulai diperhitungkan. Kemudian sekarang lagi Bu Ibu, sekarang untuk tingkat MI MTS itu kan nilai-nilainya anak-anak sudah mulai bersaing. Mereka melihat sendiri bahwa perolehan nilai anak-anak kita itu lebih tinggi. Makanya juga mereka sudah mulai orang umum dalam tanda petik orang umum, orang yang luar Kemenang itu mulai memilihkan sekolahan ke madrasah. Ini yang kita lihat bersama sekarang seperti ini. Kemudian juga di masyarakat mereka juga menilai anak-anak kita itu akhlaknya lebih bagus, sehingga madrasah ternyata bagus ya sudahlah besok anak saya tak suruh milih ke madrasah saja. Itu sudah mulai ada ucapan seperti itu. Kemudian kebijakan apapun di sana ya, lewat perjuangan kami bersama-sama ini ternyata sudah mulai menyentuh ke anak-anak madrasah. Umpamanya program baksos kacamata di BKK itu dilalah itu kan pas di yang saya tangani itu di Pokja 1 itu juga kalau dulu itu awalnya itu suratnya hanya disampaikan kepada dinas sehingga yang disasak juga anak-anak SD SMP. Lama-lama karena saya menyampaikan bahwa Bu saya punya anak juga sebanyak mereka. Artinya SD SMP di sana namanya MI dan MTS itu punya banyak kita. Mbak Nyun tolong ini juga anak-anak Magelang disentuh. Derek suratnya juga ke Kemenang juga. Akhirnya jadilah itu mereka sekarang sudah menganggap sama bahwa kita juga punya anak. Kita punya sekolahan. Jadi mereka tahunya di Depak itu kan tidak ada sekolahnya, ada sedikit, tetapi ternyata banyak. Sehingga ini mulai ada mulai ada dalam pandangan masyarakat ada kesetaraan atau ada penyamaan antara umum dan yang madrasah ini. Kita lihat begitu. Kemudian yang sekarang lagi ada kebetulan tuh anak-anak saya sendiri juga kan sekolah di madrasah itu di Mantika Jogja itu juga mereka akhirnya melihat juga lulusannya itu nanti gitu kan. Lulusan mereka kemana, outputnya mau kemana, ke perguruan tinggi yang mana, keren atau tidak, ke apa. Biasanya dulu yang namanya lulusan EMAN itu kan kebanyakan ke UIN, ke IAIN. Sekarang mulai merambah ke perguruan tinggi umum yang bergengsi. Ini yang jadi lalu kita punya kebanggaan bahwa ternyata anak-anak kita bisa. Di sisi dan ini juga Mbak, alhamdulillahnya juga MAN 1 Magelang ini pun juga bidikannya sekarang tidak hanya ke UIN, justru sekarang malah banyak ke perguruan tinggi yang umum di Undip, kemudian alhamdulillah juga ada yang di STAN, tahun kemarin ada yang di Akmil juga. Jadi alhamdulillah, jadi memang secara tidak langsung masyarakat kita itu memang gini ya, kadang-kadang MAN itu apa tahu? Ternyata baru tahu kalau itu setingkat SMA. MTS apa ya? Ternyata baru tahu kalau itu setingkat SMP. Lah, hal-hal seperti inilah yang kita butuhkan kaitannya dengan apa istilahnya kepada masyarakat, pemberitahuan kepada masyarakat bahwa ternyata Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang pun ibaratnya kita sudah mulai untuk bertempur dengan yang lainnya. Terutama kemarin beberapa waktu yang lalu kaitannya dengan lomba sekolah sehat. Alhamdulillah MAN ini sebagai apa ya istilahnya perwakilan dari Kabupaten Keduan, perwakilan dari wilayah 8 kalau nggak salah kalau dinas itu. Alhamdulillah kita dapat juara 3 tingkat provinsi. Lah itu sudah membuka mata bagi kita bahwa ternyata sekarang terutama Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang itu sudah mengalami peningkatan. Mungkin pandangannya Mbak Riyadina pun juga mungkin hampir sama seperti itu. Iya. Jadi bahwa ternyata sekarang madrasah MAN terutama itu sudah mulai mendapatkan tempat di masyarakat, sudah mulai mulai dikenal dan dikenal bagus gitu loh, karena prestasi yang terus menjulang tinggi seperti ini. Harapan kita bersama nanti ya lulusan kita itu banyak yang ke umum, banyak ke perguruan umum dan yang selama ini mungkin masih dominan ke yang UIN dan sebagainya, moga nanti ke depan diarahkan ke sana. Intinya ada lomba mapel dan sebagainya diikuti supaya mendongkrak prestasi anak-anak kita itu saja. Kemudian yang lainnya kira-kira masukan buat kita terutama ya. Kalau sekarang mungkin kan kita pada saat pembelajaran secara tidak langsung sebelum era digital itu kan pakai kapur dan sebagainya. Sekarang ini kan Kemenak saja sudah menyarankan bahwa setiap madrasah itu harus mempunyai kelas digital. Kita alhamdulillah Mbak, kita sudah punya kelas digital dan insya Allah kita siap untuk
memanfaatkan itu agar paling tidak anak menjadi melek pengetahuan, tapi melek pengetahuan di sini paling tidak tetap harus dilandasi oleh nilai-nilai agama. Nah, gimana kira-kira masukan Mbak Dina berkaitan dengan kita yang mau memasuki era digital ini, terutama untuk meningkatkan Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang, baik itu di dalam ataupun mungkin kita bisa kerjasama dengan pihak luar. Kalau menurut saya sih untuk itu sekolah digital itu kan ini sudah jalan sebenarnya ya. Insya Allah. Sudah jalan untuk meningkatkan saja, ini perlu lebih banyak dibikin MOU dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perguruan tinggi, dengan mana sehingga nanti kita bisa mendongkrak output kita biar nanti bisa samalah dengan SMA-SMA favorit yang di sekitar kita ada. Itu kan banyak sekali nih, ada sekolah yang bagus-bagus gitu seperti itu, sehingga ya itu mau nggak mau tetap kita harus tetap belajar kemudian meningkatkan MOU. Dan juga jangan lupa ada program sahabat madrasah, kita juga jangan lupa tetap membimbing madrasah-madrasah yang setingkat dengan kita di Magelang untuk mendongkrak, baik yang swasta kecil-kecil itu bisa terdongkrak, yang besar juga apalagi harus lebih baik lagi, sehingga yang maju tidak hanya, menurut saya yang maju tidak hanya MAN saja, tetapi yang swasta yang di Magelang lingkungan sangat di sekitar banyak, kita. di sekitar kita itu monggo diajak kerjasama, dibimbing, diberi support dan sebagainya supaya benar-benar bisa maju bersama mengangkat lulusan kita agar setara dengan yang lainnya, syukur-syukur lebih unggul, terutama unggul dalam bidang akhlak. Itu saja Bu Wit. Yang terakhir Mbak, terakhir ini berkaitan dengan podcast. Nah, ini juga digital ya Mbak. Iya. Nah, Bu Riyadina dulu di sini guru bahasa Indonesia belum ada yang namanya podcast seperti ini. Ya. Sekarang bagaimana misalnya? Oh, ternyata begitu masuk. Kok sekarang mana ada podcast ya? Kira-kira. Dan ini ketua podcastnya ada di sini nih, depan ini. Nih. Ini semuanya tokoh-tokoh podcast ini sebenarnya yang ada di depan. Lah, sekarang kira-kira dengan adanya podcast ini, perkembangan atau kemajuan untuk ke depan gimana? Saya melihat podcast ini sesuatu yang baru, tetapi bisa lebih dikembangkan dan siapapun bisa mengisi di sini sebagai forum komunikasi atau apalah namanya. Sekaligus podcast ini bisa digunakan untuk siar keluar. Betul. Biar madrasah kita semakin dikenal, masyarakat yang awam pun juga tahu, oh madrasah kita yang ngono kita. Oh madrasah itu bagus tuh, ada mata pelajaran umumnya juga meskipun juga tetap agamanya penuh, sehingga oh ya wis tak nyekolahke anakku ning madrasah. Ini saja yang penting untuk siar agar masyarakat semakin tahu bahwa madrasah itu tidak hanya second class tapi juga first class gitu loh. Itu saja, Bu Wit. Terima kasih dari Bu Riyadina yang sekarang menjadi pengawas Kemenak Kabupaten Magelang, yang memang dulu adalah senasib sepenanggungan dengan saya sebagai guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang ini dari tahun 98 ya Mbak ya. Mbak Dina yang merupakan mantan, sebenarnya bukan mantan ya, masih tetap masuk ke kita sebagai guru madrasah dulu yang sekarang menjadi pengawas di Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Semoga Mbak Dina semakin sukses juga. Dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang ini juga akan semakin sukses lagi. Kedepannya menjadi madrasah yang memang betul-betul menjadi first, yang paling pertama yang dipilih oleh masyarakat Magelang terutama. Karena memang yang masuk di sini tidak hanya masyarakat Magelang, tapi juga dari luar Kabupaten Magelang juga banyak yang masuk ke sini. Alhamdulillah, baik, terima kasih semuanya. Semoga hari ini bisa bermanfaat dan memberikan barokah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Iri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.